Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TAPG atau Triputra Agro Persada. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Dan ini kita lihat dulu, ini ada presiden direkturnya yaitu Chandra Karya Hermanto. Lalu ada direktur keuangannya yaitu Erida. Lalu kantor mereka ada di Jakarta yaitu gedung di IAS lantai 23 ya, Jalan Dr. Ide Ana Agung, Gede Agung. Oh, ini jalannya ini agak apa ya, agak cukup unik. Ini kita lihat di sini. Ini untuk laporan keuangan kali ini itu nilainya itu jutaan, nilai jutaan tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Kas dan setara kas dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Ini dia kasnya meningkat. Oke, persediaan dia malah menurun. Persediaan menurun kurang lebih sekitar 90 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih sekitar 90 miliaran penurunannya. Untuk total asetnya, oh ini ada aset biologis juga. Oh, aset biologis dia meningkat. Dia meningkat cukup banyak kalau kita di sini, di mana sekitar 130 miliaran kurang lebih ya. Jadi persediaannya tadi dia menurun, sedangkan aset biologis dia meningkat. Ini cukup bagus ya untuk yang peningkatan aset biologisnya. Properti investasi ini kita lihat dulu, ini untuk yang diabetes dan ekuitas ya. Utangnya di sini untuk yang jangka pendek dari 1,9 triliunan sekarang hanya tersisa 1,7 triliunan. Nanti dia ada mengalami penurunan. Untuk yang hutangnya ya, ini cukup bagus. Utang lain-lain dia pihak berhasil kayak cuma sedikit ya, ini bagus sih untuk kami. Total hutangnya dari 2,5 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan. Jadi jika dia di sini dia ada sekitar peningkatan kurang lebih 400 miliaran ya. Nah, ini ada meningkat. Kemudian total ekuitasnya, oh dia malah menurun. Total ekuitas dia malah menurun dari 11,3 triliunan sekarang menjadi 11,1 triliunan. Nah, ini kurang apa ya? Masa gimana ya? Ibaratnya ekuitasnya malah menurun kalau kayak gitu ya. Malahan kalau kita hitung-hitung kayak menurun lebih banyak daripada liabilitasnya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 6 triliunan jadi 6,2 triliunan. Nah, ini ada keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajah aset biologis. Oh, ini karena dia perubahan nilai wajah dari aset biologis, makanya ada 130 miliaran. Beban penjualan pun menurun, ini sangat menurun. Labanya itu dari 1,1 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya bukan pure karena penjualan sih. Nah, ini lebih kepada tadi ya, yang penurunan nilai wajar karena apa? Yang aset biologis itu. Sebenarnya saya menurut kami gimana ya? Ini untuk kayak nilai wajar ini agak susah untuk kita lihat ya. Ini pembayaran kas kepala masuk kita lihat dulu, bahkan berkurang dari yang tahun lalu 3,5 triliunan menjadi 2,7 triliunan, berkurang sekitar 800 miliaran. Nah, bahkan pembayaran kepala masuk aja udah berkurang 800 miliaran ya jika dibandingkan yang tahun lalu. Nah, kalau kita bilang yang tadi perubahan nilai wajar itu yang bisa tahu pastinya itu manajemennya. Nah, kita agak susah tahu ya, karena kita agak di sana, agak di lapangan. Ini kita lihat dulu kepemilikannya. Kayaknya gak ada yang berubah nih ya. Nah, ini ada komisarisnya, ada direkturnya. Oh, ini memang dia ada sedikit perubahan, yaitu Prof. Dr. Insinyur Kuntoro Mangkutu Subroto. Nah, kemarin ada, sekarang udah gak ada ya. Gak ada manajemennya. Ini ada pasien komisarisnya juga. Oh, ternyata meninggal dunia yang tahun lalu ya, 2023. Semoga diterima di tempat yang lebih baik. Ini 20, kita lihat dulu, ini untuk karyawan mereka. Karyawan mereka meningkat sih. Nah, ini karyawan mereka meningkat, tapi itu yang kami kurang mengerti ya.
Gimana bisa dikatakan perubahan nilai wajar yang tadi asetnya itu ya? Yang aset biologisnya. Itu aset biologis sebenarnya kayak gini. Dia kayak tumbuhan-tumbuhan itu yang dia kayak menghasilkan ataupun enggak. Nah, dan yang apa kayak karetnya, kayak sawitnya, gitu-gitulah yang dinamakan aset biologis. Nah, itu mengapa? Apakah mereka ada salah perhitungan pada awalnya atau gimana? Gak ada yang tahu ya. Ini kas yang setara kas. Yang di sini paling banyak mereka taruh di Bank Permata, ada 84 miliaran. Kemudian ada Bank Mandiri, Bank BRI dan lain-lain. Tapi yang pasti kita bisa ketahui dari penjualnya ya, dia kalau kita lihat labanya itu kayak lebih kepada aset biologisnya. Sedangkan penjualnya ini kayak agak sedikit menurun untuk labanya. Ini dalam 2AS, Bank Permata dan lain-lain. Ini kas dan setelah kas kita lihat ini piutang usaha di sini. Ini pihak ketiga, ini salah tetap pihak ketiga sih, PBSI kayak itu banyak. Analisis ini yang piutang lain-lain. Nah, ini piutang lain-lain pihak ketiga, pihak berasi dikit aja. Persediaan, nah ini kita lihat persediaannya. Nah, barang jadi produk kelapa sawit 223 miliaran, sekarang jadi 312 miliaran. Nah, ini berarti dia meningkat ya untuk yang kelapa sawit. Dia yang menurun itu lebih kepada apa nih, bahan baku kayak pupuk, suku cadang. Nah, itulah itu yang menurun. Yang pongkaret dia bakal meningkat menjadi 1,5 miliaran. Nah, pongkaret dan turunannya dia meningkat. Ini aset tetap bisa di sini. Pada kami kayak gini ya. Kalau pupuk dia udah berkurang, berarti ke depan tetap harus beli karena pohon sawit itu tetap harus dijaga kualitasnya. Dia ada kandungan acidnya, ada kandungan apanya. Jadi bisa dilihat itu asalnya berapa, moisture dan lain-lain gitu-gitu ya. Nah, ya perlu dilihat juga. Aset tidak lancar lainnya kita lihat di sini sahamnya ini dia berkurang dari 89 miliaran, sekarang hanya tersisa 65 miliaran. Nah, ini kita nggak tahu ya, apakah karena dia ada penurunan nilai, ada kerugian, ataupun ada yang lain, ataupun ada jual. Nanti kita lihat dari apa lagi lebih detail lagi. Ini untuk utang usahanya. Nah, utang usaha yang pihak berhasil dikit aja, yang pihak ketiga ini cukup banyak. Nah, ini dalam rupiah lagi. Oh, ini dalam rupiah masih lebih aman ya. Ini apa masuk sih sebenarnya kebaikan. Dan kalau kita lihat di sini, ini utangnya ini lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja, ini cukup bagus sih. Perusahaan yang dia bayar utangnya itu lancar-lancar itu cukup bagus untuk kami. Nah, ini kita lihat tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji 8%-an cukup bagus, tingkat pengembalian investasi 7%-an sama aja. Oh, ini ada tingkat kematian dan lain-lainnya. Nah, ini modal sahamnya. Ini modal saham bisa di sini. 28, 279, 23. Ini kayak yang ini Erida dan lain-lain ini kayak yang tadi ya, yang top management ini ya. Oh, ini berarti PT Persada Capital pertama, mereka tak tambah kepemilikan, dan PT Putra dan lain ini semua tambah kepemilikan. Nah, kenapa bisa begitu? Ini bahkan komisarisnya kita di sini ya. Maka ada beberapa yang tambah kepemilikan. Nah, ini kemarin Bu Erida gak ada, sekarang udah jadi ada.
Arif Rahmat 0,168 sekarang menjadi 0, oh ini ada berkurang juga ya. Nah, Jos Ontoro 0,27, 0,28. Jadi ada beberapa manajemen yang dia berkurang dan ada yang bertambah. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk yang kayak PT Persada Kapitando Investama, PT Triputra Investindo ada, kita kan nggak tahu ini sebenarnya jangan-jangan Komisaris Utama juga yang pemiliknya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau kita di sini rata-rata mengalami penambahan kepemilikannya. Biasanya kalau manajemennya itu dia tahu bahwa perusahaan ini bagus, dia bakal menambah kepemilikan. Walaupun sebenarnya kalau menurut kami kayak kinerja kali ini dia belum begitu bagus, tetapi nanti kita lihat ke depannya. Ini pendapatannya. Nah, pendapatan yang meningkat ya, pendapatan memang meningkat semuanya, tetapi yang tadi yang kita lihat itu, yang bebannya itu ya, dia bebannya itu ada sedikit mengalami peningkatan. Kami yang beban keuangan tadi yang tinggi sih. Ini beban pokok penjualan. Pemakaian bahan baku dia bahkan berkurang. Ibaratnya kalau dia bahan baku berkurang, kedepannya perlu beli lagi. Sedang kita bilang tadi, yang persediaannya itu dia bukan karena perusahaan atau apa, tapi dia karena pupuknya, pupuk suku cadang dan lain-lain. Itu kan harus dibeli lagi itu. Nah, untuk proses berkesinambungan ya. Bahan pokok penjualan kita ada di sini. Bahan penjualan dan pemasaran. Nah, ini transportasi dia menurun. Ini bahan umum dan administrasi. Nah, dia meningkat. Gaji dan tunjangan dia, gaji dan tunjangan dia menurun. Padahal kayaknya karyawan kita lihat meningkat ya. Umum dan administrasi kantor ini meningkat. Tanggung jawab sosial perusahaan dan sumbangan. Wah, ini yang banyak nih. Dia 13 miliaran menjadi 24 miliaran. Ini pendapat operasionalnya dia menurun cukup pesat. Nah, ini berarti dia pendapatan ini dia yang menurun cukup pesat. Kita lihat penjualan cangkang menurun cukup banyak, 29 miliaran dia 6 miliaran saja kurang lebih. Ini bawaan operasional, rugi. Ini dia, ini rugi nilai wajar investasi saham. Rugi sekitar 26 miliaran. Nah, ini kita lihat ya. Berarti bahkan perusahaan besar kadang bisa rugi juga. Kita gak boleh pantang menyerah ke investasi saham, kita perlu lihat baik-baik. Nah, jadi tadi ini rugi ini wajar sih, ini kan belum terrealisasi ya. Jadi bisa saja nanti naik lagi, kan nggak ada yang tahu. Nah, ini pendapatan keuangan bukan cukup drastis. Jadi dia sebenarnya dia penjualannya bertambah, tapi yang dia buat berkurangnya itu dia karena pendapatan keuangan, pendapatan ini agak sedikit berkurangnya. Nah, makanya terlihat dia walaupun naik meningkat, tapi persediaannya dia berkurang. Sebenarnya menurut kami oke-oke aja sih, ini masih bagus saya perusahaannya. Oke, saya dari kalian sekian, terima kasih. Saya investasi.